Hai, bertemu lagi dengan Ibu Vina dan Ibu mau tanya nih bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada dan apakah kalian sudah siap untuk belajar pada kesempatan kali ini? Hai, sudah siap ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lembaga sosial yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, Ibu harap kalian bisa memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting dari apa yang Ibu jelaskan nantinya. Gitu ya. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan lembaga sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan karakteristik lembaga sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan fungsi umum lembaga sosial. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis tipe-tipe lembaga sosial. Sehingga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian lembaga sosial, kemudian karakteristik lembaga sosial, kemudian fungsi umum lembaga sosial yang nanti dibedakan menjadi dua, kemudian menganalisis tentang tipe-tipe lembaga sosial. Jadi nanti akan ada beberapa macamnya, begitu ya. Ayo, ada yang tahu apa persamaan antara sekolah, DPR, dan koperasi? Dari ketiga contoh barusan merupakan lembaga sosial. Nah, lembaga sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu social institution yang merujuk pada sistem nilai dan norma sosial serta bentuk atau susunan masyarakat. Gampangnya gini deh, lembaga sosial adalah seperangkat atau sekumpulan norma sosial yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan aktivitas manusia. Selain pengertian lembaga sosial barusan, ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian lembaga sosial. Yuk kita simak apa saja pengertian lembaga sosial menurut para ahli tersebut. Kemudian kamu juga perlu tahu nih tentang karakteristik lembaga sosial apa saja. Yang pertama, memiliki simbol sebagai ciri khas suatu lembaga. Yang mana setiap lembaga sosial itu memiliki ciri khas tersendiri yang digunakan untuk menandai atau memberi ciri khusus dari setiap lembaga. Dengan demikian, lembaga sosial tersebut dapat memberi identitas tertentu bagi anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Contohnya, simbol timbangan pada lembaga hukum. Dan apakah kalian mengetahui bahwa Tuturi Handayani itu merupakan simbol pada lembaga pendidikan? Pasti sudah tahu ya semuanya. Nah, untuk yang kedua yaitu memiliki tata tertib dan tradisi. Tata tertib dan tradisi dibuat sebagai panutan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh anggotanya. Contohnya pada lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu ada aturan yang tidak tertulis. Nah, untuk apa? Untuk menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga, usianya lebih lama dari usia anggotanya. Lamanya usia lembaga sosial membuat adanya pewarisan dari generasi ke generasi. Contohnya, dalam lembaga keluarga, terdapat sistem tradisi pewarisan yang dari dulu sampai sekarang itu masih kita anut. Yang keempat, adanya ideologi atau sistem gagasan. Nah, ideologi atau sistem gagasan yang dimiliki dianggap ideal oleh anggotanya. Contohnya, pada lembaga politik atau lembaga hukum yang memiliki ideologi Pancasila. Yang kelima, itu adalah punya alat kelengkapan. Alat kelengkapan digunakan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Contohnya, buku adalah alat kelengkapan utama dalam lembaga pendidikan. Yang terakhir, punya tingkatan kekebalan atau daya tahan. Nah, hal ini berarti lembaga sosial yang ada tidak akan lenyap begitu saja. Lembaga sosial terbentuk dari waktu yang lama dan biasanya akan bertahan dalam waktu yang lama pula.
sosial tersebut nyata dan fungsi yang disadari dan menjadi harapan bagi banyak orang. Contohnya di dalam lembaga keluarga. Kita sadar betul bahwa fungsi lembaga keluarga adalah tempat sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh lainnya, kita sadar betul bahwa lembaga ekonomi itu memiliki fungsi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi yang kedua adalah fungsi laten. Fungsi laten yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat tetapi tetap ada. Contohnya, fungsi lembaga politik atau fungsi laten dari lembaga politik itu adalah kita tidak sadar bahwa pemilu dijadikan sarana untuk mendapatkan kekuasaan semata, karena dengan kekuasaan seseorang dapat memupuk kekayaan. Yang kedua, di dalam lembaga keluarga atau perkawinan tidak menjadi tujuan utama banyak orang, karena menurut mereka perkawinan itu tidak sadar dijadikan sarana untuk menutup malu dari anggapan yang mengatakan bahwa orang itu tidak laku lagi ya kalau tidak menikah gitu. Dan ternyata lembaga sosial juga memiliki tipe-tipe yang diungkapkan ke dalam beberapa bagian. Nah, yuk langsung aja disimak tipe-tipe dari lembaga sosial. Tipe-tipe lembaga sosial menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin terdapat 5 tipe lembaga, yaitu berdasarkan perkembangan, berdasarkan sistem nilai, kemudian berdasarkan penerimaan masyarakat, berdasarkan penyebaran, dan berdasarkan fungsi. Nah, kelima tipe ini terbagi lagi menjadi beberapa subtipe. Mari kita bahas satu persatu. Tipe lembaga yang pertama adalah lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. Terbagi menjadi 2 sub. Yang pertama, creative institution. Nah, creative institution adalah lembaga sosial yang tumbuh secara tidak sengaja di masyarakat, yang biasanya hadir tanpa ada rencana dari anggota masyarakatnya. Salah satu contohnya yaitu perkawinan. Contoh dari creative institution adalah lembaga pernikahan dan lembaga agama. Yang kedua yaitu enacted institution. Kebalikan dengan tipe creative institution, bahwa enacted institution sengaja dibentuk oleh masyarakat. Kenapa ya sengaja dibentuk? Alasannya adalah masyarakat punya kebutuhan yang harus dipenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, aktivitas ekonomi yang diejawantahkan dalam lembaga ekonomi. Yang kedua, lembaga sosial berdasarkan sistem nilai. Terbagi menjadi 2 sub. Yang pertama, basic institution. Basic institution merupakan tipe lembaga yang dianggap penting karena lembaga ini punya nilai-nilai yang dasar. Saking pentingnya peran lembaga ini bagi masyarakat sampai tidak bisa digantikan oleh lembaga yang lain loh. Contohnya, basic institution adalah lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga ekonomi, lembaga agama, serta lembaga kesehatan. Yang kedua yaitu subsidiary institution. Subsidiary institution kebalikan dari basic institution. Subsidiary institution adalah lembaga yang bersifat sekunder sehingga dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Alasannya karena lembaga ini hanya memberikan nilai-nilai tambahan saja. Contohnya seperti lembaga pariwisata. Masuk ke 3 yaitu lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama approved sanctioned institution. Dalam bahasa Inggris, approve artinya disetujui atau diterima. Berarti approved institution adalah lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena
dirasa berguna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Contohnya seperti lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga hukum. Yang kedua yaitu unsanctioned institution. Sementara unsanctioned artinya tidak berizin, maka merupakan lembaga sosial yang tidak diterima atau ditolak oleh masyarakat. Lembaga ini ditolak karena biasanya kehadirannya meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya seperti beberapa kelompok geng motor itu kan meresahkan ya. Nah, seperti fenomena kelitih yang ada di Yogyakarta kalau kalian tahu. Kemudian ada organisasi kejahatan jaringan terorisme. Itu merupakan contohnya. Yang keempat adalah lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Ada dua, yaitu general institution, yang berarti bahwa lembaga sosial yang dikenal secara luas dan punya pengaruh yang besar bagi masyarakat. Contohnya seperti lembaga hukum. Yang kedua, restricted institution, yang artinya lembaga sosial yang penyebarannya hanya di lingkungan kelompok tertentu saja, sehingga pengaruhnya tidak terlalu luas. Contohnya, setiap agama di Indonesia yang punya lembaga masing-masing, misalkan agama Islam ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, kemudian agama Hindu ada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, kemudian agama Kristen ada Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, kemudian untuk agama Buddha ada Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia atau LKBI, dan lembaga agama Konghucu ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN. Masuk pada lembaga sosial yang terakhir yaitu lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Ada dua, yaitu operatif institution, yang artinya lembaga sosial yang berfungsi menghimpun berbagai cara dalam mencapai berbagai tujuan masyarakat, termasuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya seperti perkembangan lembaga ekonomi di era digital sekarang, yaitu muncul dan merebaknya aplikasi jual beli online atau e-commerce yang punya fungsi untuk menghimpun berbagai cara agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah regulative institution, yang artinya lembaga sosial yang berfungsi mengawasi nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai bagian dari lembaga hukum yang hadir untuk menjaga dan mengawasi masyarakat agar tetap bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, itu tadi yang Ibu bisa sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan menyerap ilmu yang Ibu berikan. Kemudian, jika ada pertanyaan